Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Tabi'un. Ya, Bun. Baik Bapak Ibu, di sini saya Ibu Sri Murtina SPD selaku guru kelas 6A ingin mengimbaskan materi yang sudah saya dapatkan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jengsewu dengan materi budaya positif. Di sini kami adalah utusan dari CGP ingin menyampaikan materi berbagi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu sudah paham lah ya, saya beserta teman saya yang ada di Pagelaran, hanya ada 2 orang di sini mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini akan kami sampaikan bahwa materi budaya positif ini terkoneksi antar materi. Yang pertama, pembelajaran yang lalu pada guru penggerak itu adalah mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian masuk kepada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di sini ada visi guru penggerak. Kemudian masuk pada materi yang keempat, modul 1.4 itu budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini adalah pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidik hanya menuntun. Kita sebagai seorang guru hanya menuntun, menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk dapat dikembangkan tanpa adanya paksaan atau ancaman. Ya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah bisa menjadi kebijakan pendidikan kita, yaitu dalam pendidikan sekarang ini yang sudah mulai berkembang, yaitu masuk kepada Merdeka Belajar, di mana tujuan pendidikan nasional berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya melanjutkan materi ke dalam nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi, kita membutuhkan keterampilan yang mempunyai komitmen. Ya, seperti di sini adalah mandiri, kemudian ada refleksi, ada inovasi, ada kolaborasi, dan berpihak pada murid. Jadi guru diwajibkan mempelajari 5 dari nilai guru penggerak. 5 dari nilai guru penggerak itu ada, yaitu di situ kemandirian, kemudian berpihak pada murid, terus kemudian refleksi, inovasi, kolaborasi. Jadi yang pertama langkah yang kita harus lakukan itu berpihak kepada murid. Jadi kita tidak boleh menuntut, tapi harus menuntun yang disertakan dengan berpihak pada murid. Kemudian kita harus mandiri. Kemudian kita harus reflektif, inovatif. Kemudian bisa berkolaborasi. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan pendidik bisa berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi tujuan dari guru penggerak itu adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah, di masyarakat maupun di luar sekolah kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid dapat mengembangkan bakat dan minatnya yang diwujudkan dengan bisa memimpin dirinya sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri untuk mengembangkan minatnya. Nah, kita yang menuntun. Kemudian mendorong kolaborasi. Kita dapat berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat, dengan siswa dengan guru dengan kepala sekolah. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini adalah contohnya begini Bapak Ibu. Seperti kita di Kecamatan Pagelaran itu yang ada namanya KKG Kukus, ada KKG Kecamatan. Nah, dari sini kita bisa menggerakkan komunitas praktisi. Yang dimaksud komunitas praktisi itu. Jadi organisasi yang ada di sekolah yang bisa kita salurkan untuk bekerja sama, berkolaborasi. Contohnya KKG. Jadi CGP bisa berkolaborasi dengan KKG gitu ya. Jadi bisa menginformasikan ilmu yang didapat untuk bergerak memajukan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian di sini menjadi coach bagi guru lain. Coach adalah apa ya Bapak Ibu? Contoh atau teladan atau bisa mengimbaskan bahwa ilmu yang didapatnya, contohnya ayo Bu Guru Pak Guru bisa memberikan ilmu yang
beberapa contoh saja, contoh realnya di dalam kelas tadi. Yang ini bisa berpihak kepada murid. Nah, di sini kita bisa mengikuti perkembangan murid, jadi bukan kita yang harus harus menuntut ya, menuntut dengan menuntun beda Bapak. Seperti itu. Menuntut itu hanya mengarahkan, oh iya mengembangkan bakatnya di mana, yang kita bisa lihat dari keseharian Bapak Ibu yang ada di kelasnya masing-masing. Tentunya yang paham dengan kelasnya kan wali kelasnya. Kita lanjut ke visi guru penggerak. Nah, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman, aman, bermakna bagi murid adalah impian seorang guru yang tertuang pada visi yang dirancang di atas, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan mandiri. Ini tertuang pada tujuan nasional kita mewujudkan anak-anak Indonesia berprofil pelajar Pancasila. Bagi yang sudah kelasnya menuju Merdeka Belajar seperti kelas 1 dan kelas 4, SD kita sudah mulai pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi harus wajib dijalankan untuk kelas 1 dan kelas 4. Kita nanti tahun depan bisa mengikuti untuk kelas 2 dan kelas 5 dan seterusnya. Untuk mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan. Jadi kekuatan Bapak Ibu apa sih di dalam kelas itu? Nah, kekuatan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa itu apa? Contohnya seperti saya, kekuatan nanti yang berkelanjutan kepada budaya positif tadi. Kita punya kekuatan masing-masing ya Bapak Ibu. Contohnya kayak di sini yang saya perhatikan kayak Bu Rara sudah mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah mendapatkan pelatihan. Kekuatannya Bu Rara, pandai IT, artinya dia berpunya inovasi untuk membuat pelajaran itu menggunakan media. Contohnya akan mengajar pada siswa bisa menggunakan ya itu tadi umpamanya game online atau game-game yang dibuat oleh Bu Rara dan sebagainya. Itu inovasi. Jadi guru punya kekuatan inovasi. Mungkin Bu Yunita dia punya kemandirian. Dia mandiri. Contohnya dia bisa mengorganisasikan siswa yang berpihak kepada siswa tadi, mandiri. Gitu. Ada tadi yang reflektif ya. Reflektif itu refleksi, dia selalu melakukan perubahan pada siswa. Gitu. Kemudian ada yang berkolaborasi. Berkolaborasi itu dia seperti saya sebagai yang diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu organisasi, jadi dia bisa berkolaborasi. Saya bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Babelan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi perubahan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Nih, inquiry apresiatif model Bagja. Bagja ini adalah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kita pernah dalam suatu rapat kita pernah membahas tentang visi dan misi, tapi waktu itu kami hanya berlima ya. Saya, Bu Yulida, Bu Sumiati, kemudian Mas Iwan, kemudian kepala sekolah. Waktu itu hanya rapat kecil untuk membahas visi dan misi. Nah, inilah untuk mewujudkan visi sekolah, maka diperlukan perubahan positif melalui pendekatan manajemen inquiry apresiatif yang dikenal dengan model Bagja. Kemudian prakarsa perubahan positif melalui pemetaan aset yang dimiliki dengan berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi kita di sini dituntut harus berpihak kepada murid. Apa-apa ya semua untuk murid. Jadi tidak kepentingan kita yang harus seperti zaman dulu ya Bapak Ibu, anak-anak harus mengikuti maunya guru. Tapi sekarang berbalik, guru harus mengikuti bakat yang ada pada murid. Kemudian di sini ada di sekolah pendekatan ini untuk mewujudkan visi. Di sini di sekolah pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasikan atau mengelompokkan hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan dimunculkan untuk mencapai strategi ke arah yang lebih baik lagi. Nantinya bisa membenahi kekurangan atau kelemahan yang ada di SD kita supaya relevan dengan
kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan menyesuaikan ke kurikulum Merdeka Belajar. Di sini berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kok disingkat dengan model Bagja? Bagja yang pertama di sini adalah buat pertanyaan. Kita mau merumuskan visi itu ada yang namanya Bagja, singkatan Bagja ya. Buat pertanyaan. Dari apa kelemahan yang ada di SD 1 itu apa gitu ya. Kita buat pertanyaan. Kenapa sih siswa kok nilainya rendah? Nah, itu dibuat pertanyaan. Apa gitu ya. Kemudian apalagi umpamanya kok disiplin yang lain, kenapa sih kok siswa terlambat? Nah, itu kita buat pertanyaan. Bagaimana sih kita bisa meningkatkan pembelajaran di kelas? Nah, itu kita buat lagi pertanyaan. Setelah kita buat sebuah pertanyaan, ambil pelajaran. Mengapa kok mereka terlambat? Oh, kita cari akar masalahnya. Mengapa? Nah, kita ambil pelajarannya. Oh, ternyata siswa terlambat karena mungkin di rumah tidak ada yang mengantar, orang tua ada sibuk dan sebagainya. Untuk kenapa kok kelas itu mencapai KKM-nya itu belum tuntas? Apa sih sebabnya seperti itu? Itu ambil pelajaran. Terus gali mimpi. Setelah diambil pelajaran tadi, gali mimpi. Angan-angan kita itu mau gimana loh? Nih, agar siswa itu bisa mencapai KKM yang maksimal, kemudian bisa mendisiplinkan siswa, itu angan-angan yang kita lakukan apa? Berpikir mimpi caranya. Mimpi apa? Dengan apa? Bahasa Jawa. Kemudian jabarkan rencana. Jadi setelah gali mimpi, menjabarkan dari sebuah pertanyaan tadi, baru kita atur eksekusi. Atur eksekusi itu adalah untuk strategi apa yang harus dibuat, begitu Bapak Ibu. Nah, dari disingkat Bagja, buat pertanyaan, ayat pelajaran, dan mimpi, jabarkan rencana atur eksekusi. Nah, setelah ini terjadi terlaksana, baru kita akan membudayakan budaya positif. Nah, ini dia Bapak Ibu yang penting ya, kita berbagi saja, sharing saja ya Bapak Ibu. Nanti dari yang saya informasikan di sini, yuk kita sama-sama sharing budaya positif ini. Apa saja yang sudah kita lakukan? Budaya positif di sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu yang berpihak pada murid berupa sikap, kemudian perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Ya, warga sekolah sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik dan potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ini. Jadi budaya positif yang sudah kita lakukan itu banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya kebiasaan-kebiasaan seperti membaca Al-Quran ketika sebelum memulai mata pelajaran. Kemudian datang tepat pada waktunya. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengikuti upacara dengan baik, hikmat. Itu kebiasaan yang baik. Kemudian anak-anak itu bisa contohnya lagi bisa mengembangkan kreativitasnya di kelas. Dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika ingin mengembangkan sesuatu, Bu, besok pelajaran PPKN, bisakah saya membawa alat peraga yang seperti ini? Boleh tidak anak-anak membawa? Boleh. Itu alat memunculkan siswa untuk kreatif. Itu kebiasaan Bapak Ibu, banyak sekali. Contohnya kelasnya Bu Kusmiati, kalau anak kecil kelas 2 tuh sebelum belajar mereka masuk kelas tuh udah rapi duluan baris di depan kelas. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan positif. Kemudian melaksanakan sholat duha bersama anak-anak itu adalah kebiasaan positif. Kemudian lagi kalau kita ada Jumat ya Bapak Ibu, itu adalah kebiasaan positif, budaya positif sekolah kita. Contohnya kalau kelas 6 jam 0, les jam 0 ya, jam 0 itu kalau kelas 6 pagi, jam 6 sudah masuk kelas, mereka sudah mulai dengan pelajarannya, kemudian nanti dilanjut dengan sholat duha, itu adalah kebiasaan yang baik. Kenapa kok jam 6 sudah masuk? SD 1 Katuman ada yang namanya jam pelajaran jam 0, karena melatih siswa itu bisa disiplin, bangun pagi, sholat subuh tepat waktu, ya kan? Membiasakan dia hidup sehat. Karena hidup pada pagi hari, bangun sehat, bangun pagi, kemudian sholat. Kemudian otomatis kalau anak bangun pagi itu mereka tidak terburu-buru dan bisa mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang di sekolah itu sudah tidak akan tertinggal.
Itu luar biasa untuk SD kita ya Bapak Ibu, sudah melaksanakan banyak sekali pembiasaan positif. Nah, kemudian budaya positif memiliki kaitan erat dengan filosofi pengajar dewantara, terutama pada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dengan menggunakan konsep ilmu apresiasi, yaitu model Bagja ini. Untuk itu agar kita mampu Bapak Ibu, agar kita mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu adanya konsisten. Konsisten ini dari dalam diri kita sendiri, dari seluruh warga sekolah itu tentang pentingnya budaya positif. Contohnya seperti Bu Nika, kemudian Bu Puput, Mbak Ristra, Bu jenenge foto kabeh dadi lingkungan ya. Nah, ini Bapak Ibu guru memberikan contoh kepada siswa, datangnya tepat waktu, itu kan budaya positif. Kemudian membudayakan anak-anak untuk sebelum masuk kelas, ayo anak-anak kita barisan terlebih dahulu, merapikan barisan. Boleh Bapak Ibu buat kreativitas, ditempel di depan itu yang kalau kita lihat di YouTube Bapak Ibu ya, ada gambar love, lalu ada gambar jotos itu begini, ada gambar yang sayang dan sebagainya, ada yang gambar salim, ada yang gambar apapun dan sebagainya. Itu silakan Bapak Ibu, nanti monggo, karena ini calon-calon guru penggerak sekolah untuk SD 5 tahun banyak ini. Ada Bu Puput, ada Bu Yunika, ada Bu Kusnia, ada Bu Ristra, ya, kemudian Bu Vita, Pak Rizky. Nah, ini akan melanjutkan mengikuti kegiatan pemerintah, yaitu pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah ini budaya positif ini terbagi menjadi 6. Dia dapat merubah paradigma yang tadinya mungkin belum benar menjadi benar, ya, dengan adanya budaya positif tadi. Terus kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, disiplin positif dan motivasi, menyangkut kepada 5 posisi kontrol. Yang kelima ini akan menimbulkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan hukuman ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu peraturan yang ada di kelas yang mereka buat sendiri. Nah, di sini kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas dengan cara membuat peraturan kelas. Apa itu namanya? Kesepakatan kelas. Jadi anak-anak membuat kesepakatan kelas itu sendiri. Contohnya Bapak Ibu bisa bermusyawarah dengan anak-anak. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Contohnya datang tepat waktu. Yang kedua, Bu, nggak boleh ngobrol di kelas. Itu anak-anak sendiri yang buat. Itu nanti kalau anak-anak sendiri yang buat, otomatis mereka akan mengingatkan temannya yang di luar peraturan kelasnya. Nah, di sini kita buat peraturan kelas dengan keyakinan kelas tadi. Setelah ini kita bisa masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti di sini akan diberikan ilmu Bapak Ibu untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Kasus-kasusnya seperti apa? Nanti akan kita lihat ke bawah. Nah, selain ini, di sini setelah tadi budaya positif sudah terlaksana, maka akan adanya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan kita sudah terbiasa positif ya Bapak Ibu. Dari segi lingkungan kita sudah mendapatkan julukan sekolah adiwiyata. Sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, sekolah yang cinta lingkungan, kebersihan, kesehatan untuk lingkungan sekolah. Budaya positif yang sudah luar biasa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian sekolah perlu menyediakan mewujudkan lingkungan yang positif sering dikaitkan dengan disiplin. Nah, disiplin, perubahan pandangan kita sebagai pendidik dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah dalam hal pendisiplinan harus dikaitkan dengan teori kontrol, bukan pada stimulus respon. Jadi stimulus respon ini tertuang pada diri sendiri, pada dalam diri. Kemudian teori kontrol ini ada 3 nanti, seperti kita berpandangan pada bahwa kita bisa mengontrol anak, padahal yang anak sendirilah yang bisa mengontrol diri. Kita seolah-olah bisa mengontrol anak ya Bapak Ibu, tapi anak itu sendiri justru yang bisa mengontrol dirinya. Kita hanya tadi itu mengarahkan saja. Setelah bujukan gagal, maka akan ada pemaksaan. Padahal kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan terbaik, dan masih banyak perubahan paradigma yang kita perlukan yang ditanamkan pada diri kita sebagai pendidik.
Nah di sini Bapak Ibu yang perlu kita perbaiki, stimulus respon, kemudian teori kontrol. Teori kontrol pada disiplin itu peraturan kita kan disiplinnya dibuat. Tapi pembiasaan anak itu kalau disiplin dengan pembiasaan, disiplin itu kan ada apa Pak? Bapak Ibu ada sanksinya ya. Ada sanksinya. Nah, sanksi di sini yang tidak dimulaikan dia. Jadi di sini disiplin ini harus dimulai dari diri anak itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Contoh dari diri kita sendiri itu untuk mengimbaskan kepada siswa. Kita lanjut. Disiplin positif adalah disiplin yang kuat karena memiliki motivasi diri dalam diri, yaitu yang disebut dengan motivasi intrinsik yang ada pada diri kita dari dalam. Intrinsik itu harus keluar dari dalam diri kita. Nah di sini menurut Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ternyata selama ini anak-anak, maaf Bapak Ibu, ternyata selama ini kalau kita memberikan hadiah itu boleh. Jadi untuk memotivasi siswa. Namun ketika anak itu mendapatkan hadiah, dia termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi tidak termotivasi di dalam dirinya sendiri. Gitu. Itu sebetulnya baik, cuma lebih baik lagi kita bersama-sama menumbuhkan kepada anak dalam diri anak untuk menumbuhkan disiplin. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mandiri sendiri mandiri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Contohnya kayak Bu Rista tuh, belum anak datang udah saling ya. Jadi mereka ada rasa suka, rasa senang terhadap diri sendiri, terhadap diri seorang guru itu jadi sebagai motivasi mereka. Gitu. Jadi anak termotivasi. Bu guruku cantik, bu guruku baik, bu guruku memberikan contoh yang baik sama aku, jadi anak-anak itu termotivasi. Iya, dia lihat, oh itu zaman almarhum guru Pak Suladi ya, itu memberikan contoh yang baik pada diri beliau itu ke anak-anak. Contohnya kalau pagi beliau sudah ada di sana menyambut siswa, nah itu adalah contoh yang baik, tauladan yang baik yang ditiru siswa. Begitu beliau tidak ada kan, ada kelangan biasanya Pak Suladi di sini. Sekarang seperti Bu Kusmiati, Bu Puput, kalau pagi Bu Hesti itu di depan sudah menjemput siswa. Itu adalah kebiasaan dan kebiasaan yang baik. Ini untuk disiplin positif tadi. Kemudian kita masuk yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah fondasi dan arah yang baik, arah yang jelas, yang akan menjadikan landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu, dia akan yakin kelasnya itu kondusif, dia akan yakin dipimpin oleh seorang guru yang bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada anak didik. Contohnya Bapak Ibu, di dalam kelas itu kan yang organisasikan Bapak Ibu ya, ada timbul kasus. Contohnya Bapak Ibu, maka kita harus meyakinkan kelas kita. Timbul kasus seperti kelas saya sendiri, saya mempunyai siswa yang luar biasa. Nah di sini kita tidak boleh menghukum siswa, memberikan justice Justice itu apa ya? Label. Kamu anak yang begini, nah tidak. Jadi kita akan bertanya, Fadli, tindakanmu salah. Begitu. Kita harus wajib tegas juga, tapi membahasakan dirinya bahwa dia harus menyadari kesalahannya. Fadli, kamu itu salah, perbuatanmu tidak benar. Kenapa kamu lakukan itu? Kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Pasti dia akan bicara, karena saya seperti ini, Bu. Nah, setelah kita korek apa yang dia kesalkan, yang dia rasakan dalam hati, baru nanti kita akan arahkan. Apakah perbuatan itu baik, Fadli, dan sebagainya. Pandai-pandai Bapak Ibu ya. Nanti dia akan menjawab, tidak, gitu kan? Apa? Setelah itu kita akan bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Dia akan bicara. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang kecil.
Jadi membiasakan kita untuk dapat memberi contoh kepada siswa menanggapi sebuah masalah itu dengan bertanya secara baik, bertanya secara mendasar dengan apa yang dia lakukan itu salah. Nanti dia akan bicara kembali, dia akan mengutarakan apa yang dia rasakan. Setelah itu kita akan arahkan. Itu namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Contoh banyak sekali. Umpamanya gara-gara rebutan pulpen bisa bermasalah. Terus kemudian kita menerapkan di kelas, anaknya mainan sendiri, otomatis kita akan kesal. Kita dekati atau kita panggil ke depan, nggak apa-apa, kita dekati, kita panggil ke depan, kita tanya, mengapa kamu lakukan itu? Apakah perbuatanmu itu baik ketika seorang guru sedang membimbing kamu, menuntun kamu untuk bisa untuk dapat memaknai sebuah pembelajaran? Ternyata anak-anak itu bermain sendiri. Jadi kita akan tanya, kita arahkan, perbuatan itu jelek, tidak boleh dan sebagainya. Jadi tidak langsung seperti ini Bapak Ibu, nanti di bawah ada menghukum siswa. Menghukum siswa ternyata di sini untuk anjurannya tidak diperbolehkan. Ya, kasihanlah Bapak Ibu sekarang ya kalau siswa, karena ternyata siswa-siswa sekarang ini sudah di dalam ilmu psikologi bahwa kalau kita menghukum siswa itu bukan membuat siswa lebih baik, tapi ternyata lebih membangkang. Dia hanya sebentar saja sebentar saja dia bisa nurut, tapi setelah itu dia akan berbalik kembali. Kita sedikit-sedikit mengarahkan dengan baik. Ya, contohnya seperti Fadli sekarang sudah mulai agak ini, tapi ya karena memang luar biasa, ya kita wajib bersabar. Itu kuncinya luar biasa untuk guru. Ini yang diharapkan oleh pemerintah karena kita harus bisa menjadi coach tadi soalnya. Cara membuat keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Tadi membuat kesepakatan kelas. Di kelas saya sudah saya buat kesepakatan kelas saya, namun masih ada beberapa yang melanggar seperti Bapak Ibu yang sudah tahu sendiri, karena yang megang dari kelas 1 hingga kelas 5 sudah paham, apalagi guru dan studinya Bu Maida dengan Pak Rizky sudah paham. Jadi ada beberapa yang memang masih belum mengikuti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas boleh Bapak Ibu langsung ditulis, dibikin di papan, dibikin di karton, Bapak Ibu buat, mereka sendiri yang menulis dan ditandatangani oleh wali kelas dengan ketua kelasnya. Jadi mereka akan lihat ketika di luar rel, di dalam kelas mereka akan lihat, akan baca. Apalagi sekarang Merdeka Belajar itu sangat dibutuhkan oleh dia. Kesepakatan kelas tentang pandangan. Punya saya sudah, belum saya mau dibikin yang bagus tulisannya. Ya, sudah dibuat oleh hitungan kecil. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5 Bapak Ibu, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kebahagiaan, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Ini terkait dengan yang di atas. Di atas tadi sesuai dengan budaya positif, maka akan terpenuhi adanya kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, seperti kita bekerja, kalau Bapak Ibu ya, kalau anak-anak itu bertahan hidupnya ya ada dalam kelas, kalau dia tidak mau dengan temannya kan bertahan hidupnya dengan cara memberikan prestasi yang baik. Begitu. Kemudian belajar dengan baik, kemudian kreasinya banyak, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang sangat diharapkan anak-anak kita sebagai seorang guru. Apalagi kita mengajarnya di SD. SD-nya kita luar biasa anak-anaknya Bapak Ibu ya. Keren-keren pokoknya. Makanya saya salut dengan guru-guru SD 1 Patongan yang luar biasa. Kemudian penguasaan kita terhadap anak-anak. Kebebasan, kita memberikan kebebasan yang baik kepada anak, kebebasan berkreasi, berkreatif, kemudian kebebasan bernalar mereka, mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Kita tanggapi dengan baik untuk kelas. Nah ini tadi yang ada 5 posisi kontrol untuk diri kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Di sini ada 1 sebagai pendukung, 2 membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau motivator, dan sebagai manajer. Kita sebagai seorang guru hanya ada 2 yang disarankan untuk kita Bapak Ibu.
sebagai pemantau, motivator, kemudian sebagai manajer. Kalau kita sebagai guru selalu melakukan hukuman, selalu membuat orang merasa bersalah, ini tidak boleh. Tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi pemantau dan sebagai manajer. Pemantau ini adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan seperti tadi, tidak boleh dihukum. Nah, tidak boleh dihukum. Ataupun mereka tidak disarankan untuk merasa bersalah banget, itu enggak. Kita berikan seperti tadi, umpan balik. Kita bertanya akan masalahnya, kenapa kok kamu lakukan itu? Mereka akan menjawab. Baru mereka akan memberikan unek-uneknya. Nah, kita akan menyalurkan, oh ternyata yang kamu lakukan itu seharusnya tidak boleh kamu lakukan. Nah, kita sebagai seorang guru harus menyarankannya seperti apa. Itu wajib dilakukan kita sebagai seorang guru terus-menerus Bapak Ibu untuk memberi atau mencetak karakter anak menjadi lebih baik lagi. Karena sekarang yang kita benahi adalah karakter-karakter pada anak agar bisa terbiasa stimulus respon dari dalam dirinya menjadi menjadi pembiasaan yang baik, ya, berpedoman pada budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menerapkan disiplin restitusi, guru berada di posisi monitor dan manajer. Nah, di sini. Jadi tidak boleh ada tindakan hukuman ataupun membuat orang merasa bersalah. Biasanya anak-anak itu kan ada merasa bersalah ya dengan gurunya. Ada yang kalau anak baik begitu merasa bersalah dia, begitu loh. Nanti dia langsung, tadi kan aku begini. Ada yang merasa kalau kita contohnya nih, kamu gak kerjakan PR, dihukum lari lapangan 5 menit. Nah, itu tidak baik Bapak Ibu ya, tidak baik. Jadi kenapa kok dia tidak bisa mengerjakan PR? Kita korek dulu, kita tanya baik-baik, kita arahkan, kita kembali memberikan tugas kepada anak tersebut. Kita lihat besoknya masih kita agak tinggi lagi memberikan apa atau nasihat dan sebagainya. Tidak boleh memberikan. Sangat luar biasa Bapak Ibu kalau masuk ke dalam guru penggerak. Jadi betul-betul di kelas itu nanti Bapak Ibu akan merasakan kedekatan siswa dengan guru. Luar biasa, dekat sekali. Jadi dan mereka pun bisa memahami kita, di mana kita sebagai seorang guru ketika di kelas, di mana mereka bisa bercurhat dan bermain dengan kita, itu ada posisinya masing-masing. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti yang saya buat tadi. Yang apa-apa antar masalahnya ditanyakan dulu. Baik, nah dari penjelasan yang panjang lebar ini Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini ada gambarnya, cuman saya tidak memasukkan ya gambarnya segitiga. Nah di sini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ya tadi itu membuat bertanya kenapa lakukan itu, gitu ya. Kemudian validasi tindakan Bapak Ibu bisa merancang dari hasil wawancara tadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, sudah sesuaikah dengan peraturan yang kalian buat sendiri? Oh salah Bu. Mudah-mudahan kalau kita lakukan dengan baik Bapak Ibu terus namanya kami juga sedang belajar, kami berbagi dengan Bapak Ibu. Jika ada yang kurang-kurang ya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Jadi dari informasi ilmu yang saya imbaskan atau saya sampaikan ke Bapak Ibu, adakah yang ingin diutarakan untuk bertanya? Ya. Semoga pendidikan. Ya. Alhamdulillah dari banyak lah yang sedikit yang bisa sampaikan karena memotivasi kita sebagai guru Ya. kedepannya. Ya. Yang akan saya sampaikan di sini khusus tentang kedisiplinan anak. Ya. Baik. Mungkin ini kasus ini mungkin semua guru atau hanya saya. Permasalahannya adalah disiplin dikarenakan takut bukan dari hati atau diri sendiri. Sebenarnya Nah, ya. ada
pada gurunya, bukan karena dalam hatinya yang Ya, kita ya. praktekkan di lapangan mengerjakan apa? Beda guru, beda lagi kedisiplinan. Ya, karena kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, Junika, dengan kesepakatan kelas yang mereka buat. Beda guru tentunya akan beda lagi kedisiplinan. Contoh kecilnya, kalau kelas 6 nggak usah naik kelas 6 saja nanti akan lulus. Tentunya apa yang kita terapkan di kelas tentang kedisiplinan, jam kerja jam siang, kebiasaan-kebiasaan yang dan sebagainya. Setelah lulus, mereka itu apa ya? Akan beda, kasusnya beda apa yang yang sebelumnya kita pelajari di SD. Nggak usah katakan nanti akan ada kaitan kelas 3, kelas 4 tentunya kan kecil ya. Jadi lulus SMP juga masih kecil ya. Biasanya akan saya tanyakan masalah kecil ya. Tentang bagaimana sih solusinya, bagaimana penanganannya supaya disiplin itu kita jangan lihat dirinya loh, jangan lihat soalnya kenapa? Sekarang itu karena dia itu malah takut saja. Ya, baik. Takut saja. Baik, Yang terima tanya kasih. itu ya, takut Iya. nggak ada, bebas. Iya. Udah, ini lah hilang terus selesai. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Rika ya. Jadi bagaimana mendisiplinkan siswa itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut adanya peraturan ke kelas atau dengan adanya takut dengan seorang guru. Karena ada gurunya takut, siap gerak. Tapi ketika nggak ada gurunya, udah langsung disiplin tadi buyar. Jadi seperti ini. Baik, terima kasih Bu Nika sudah bertanya. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru, mendisiplinkan siswa itu melalui respon dalam dirinya. Nah, itu tugas kita. Bagaimana caranya? Ya, contoh kecil umpamanya kita berikan contoh dulu dari dalam diri kita, perilaku kita baik dengan membiasakan anak-anak itu dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan pembiasaan ke dalam budaya positif tadi, anak-anak akan tumbuh respon dalam dirinya. Contohnya berangkat tepat waktu, kebiasaan budaya positif kita banyak loh anak. Kemudian sholat duha, kemudian kalau di kelas itu menyepakati kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan kelas. Kemudian sebelum memulai pembelajaran kita wajib berdoa, kita kemudian siswa bisa saling menghormati. Nah, Bu Yunika benar, mendisiplinkan siswa melalui respon diri itu dengan kalau kita di SD kita itu harus digalakan kembali yang namanya 5S. Nah, Bu Yunika waktu itu pernah memberikan kan 5S, sapa, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kalau membiasakan anak-anak dengan sopan dan santun, mudah-mudahan untuk disiplin tadi anak-anak sudah timbul dari dalam diri. Sopan dan santun. Nah, itu udah bisa untuk mendisiplinkan anak. Membiasakan pembiasaan budaya positif. Seperti itu. Mungkin dengan adanya anak-anak itu biar tidak gara-gara gurunya takut karena gurunya akhirnya disiplin, tidak ada gurunya mereka biar lagi, maka pembiasaan budaya positif tadi wajib dijalankan. Budaya positif banyak. Silakan dikaitkan dengan kelas. Terima kasih Bu Yunika, mungkin itu sementara, nanti kita ngobrol. Nah, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya kembali? Baik, Pak Rizky. Sedikit pertanyaan, sebenarnya menarik sekali kalau kita sudah membahas kaitan dari program penggerak ini yang akan kita tuangkan ke sekolah atau ke siswa-siswa kita. Kadang yang dari saya pertanyaan besar, kenapa sih program seperti ini tidak diajarkan ketika kita waktu mungkin masih mengambil jurusan kuliah di ilmu pendidikan seperti yang sekarang. Artinya kalau program semacam ini mungkin sudah tertuang di dalam kuliah kita, di dalam pengambilan jurusan kita karena kita ingin menjurus menjadi profesi sebagai seorang guru. Kenapa program-program ini tidak diimplementasikan di dalam program itu? Karena program ini saya sangat menarik. Seandainya program ini sudah tertuang dalam ketika kita mengambil jurusan di perkuliahan, jadi setelah lulus dari kuliah
secara otomatis akan timbul cara-cara mengatasi problem-problem yang ada di sekolah itu. Jadi ketika kita menjadi guru, itu adalah guru yang sudah siap dan yang sudah matang untuk pemrograman yang bisa mengkondisikan siswa di sekolah, bisa mengkondisikan administrasi yang ada di sekolah, termasuk yang bisa mengkondisikan hal-hal yang menjadi permasalahan di sekolah. Kenapa baru terprogram setelah menjadi ada gurunya penggerak ini? Kenapa tidak dari awal gitu? Nah, baik Pak Mungkin itu Rizky ya. Jadi Pak Rizky, kenapa kok waktu kuliah, waktu pendidikan pada mengambil jurusan guru, kok tidak ada pembelajaran mengenai bagaimana mengolah kelas, bagaimana untuk menumbuhkan bakat siswa dan sebagainya? Itu sebetulnya ada, namun lebih dikupas kembali oleh pemerintah untuk sekarang ini. Lebih diperdalam kembali karena mungkin melalui penelitian oleh pemerintah, penelitian yang dikumpulkan ternyata selalu ada perbaikan, Bapak. Jadi selalu ada perbaikan, maka muncullah agenda-agenda seperti CGP, kemudian PP gitu, untuk menimba ilmunya lebih banyak lagi. Dan di sini di seleksinya, karena ini seleksi untuk bergerak, guru bergerak, kita melakukan perubahan itu ya dari pembelajaran yang lalu-lalu. Mungkin zaman dulu belum terpikirkan hal ini gitu loh. Maka sekarang sudah terpikirkan oleh pemerintah sebagai pembaharuan. Oh, pembelajaran seperti ini kurang maksimal, ditambah lagi. Cari solusinya apa? Dari mana? Karena mungkin pemerintah sudah mendapatkan akar-akar permasalahan yang ada, dilakukan perbaikan atau refleksi, maka muncullah yang namanya CGP. Dan sementara mungkin jawaban saya itu Pak Rizky. Oke, waktu sudah cukup Bapak Ibu. Kalau ingin bertanya lebihnya nanti bisa berdiskusi lagi dengan saya di lain pertemuan. Untuk pertemuan kita pada saat ini, pada hari ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian kurang berkenan, penyampaian yang tidak Bapak Ibu, mungkin ada yang bingung dan sebagainya. Saya mohon maaf semata-mata karena saya adalah ingin menimba ilmu lebih banyak lagi di guru penggerak ini. Saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan untuk Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah kesediaan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.